Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini berbeda dengan biasanya saya membuat video, ini dalam bentuk Zoom, karena saya ada sedikit mau memberikan kuliah terkait dengan apa itu istilah high functioning anxiety. Atau sehari-harinya mungkin kita melihatnya sebagai orang yang mengalami kondisi gangguan kecemasan, tetapi masih bisa berfungsi secara baik di dalam kehidupannya, walaupun mungkin dengan sangat terpaksa. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sedikit presentasi dan juga sedikit video nah, buat teman-teman terkait dengan apa itu high functioning anxiety. Nah, teman-teman, kalau kita melihat video ini, kita coba ya tonton bersama-sama.
Oke, teman-teman semua. Mudah-mudahan tadi sudah melihat presentasi ini ya, bagus banget. Kayaknya saya sih kalau misalnya melihat cerita seperti ini, paling sering kita ketemunya tuh sama kasus-kasus seperti Rini nih. Nah, ini dia yang akhirnya membuat kita tuh jadi agak sulit untuk melihat apakah sebenarnya apa yang dialami Rini ini juga kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada istilah yang saat ini lagi populer adalah istilahnya high functioning anxiety. Nah, bagaimana kita melihat high functioning anxiety ini? Karena kalau kita melihat dalam konteks seperti yang kita pernah bicarakan beberapa kali ya, kalau kita sama teman-teman ngobrolin tentang gangguan cemas menyeluruh, gejala psikosomatik yang tadi juga dialami oleh Rini, maka kondisi gangguan kecemasan ini memang paling sering ditemukan adanya gejala-gejala yang berkaitan dengan gejala fisik. Nah, ini dia. Oke, kita lihat nih apa yang dirasakan oleh individu yang mengalami high functioning anxiety dan apa yang orang lihat. Nah, ternyata orang lihat itu, wow, luar biasa ya teman-teman. Kalau kita lihat, ternyata orang yang high functioning anxiety ini malah terlihat sangat ramah, ya bahkan ingin menyenangkan semua orang, ingin menolong, ya orangnya loyal, sangat sering menjadi pemimpin, pekerja keras, punya prestasi dan sukses ya, selalu terlihat tabah kalau orang lihat, berorientasi pada detail ya, orangnya perfeksionis seperti itu, dan kemudian selalu bersiap untuk menghadapi skenario terburuk. Sehingga kalau kita lihat orang-orang seperti ini banyak yang sering menjadi kesulitan ya untuk tidak berpikir jangka panjang. Selalu inginnya tuh mikirnya jangka panjang terus. Nah, namun apa yang dirasakan oleh si individu ini sebenarnya dia khawatir berlebihan ya, seringkali overthinking seperti tadi Rini. Kemudian merencanakan sesuatu secara berlebihan bahkan terlalu jauh ya. Seringkali menjadi orang yang selalu ingin menyenangkan banyak pihak ya, atau people pleaser. Kemudian tidak adanya batasan ya, dia susah untuk membedakan kalau ini hari libur seperti hari Minggu, hari kerja, jam kerjanya juga bisa banyak gitu ya. Seringkali menjadi kecampur antara hobi, tugas, pekerjaan, semacam kondisi yang enggak stabil itu. Kadang-kadang terlihat tegang ya pada beberapa orang dan berbicara negatif dengan sangat kritis terhadap diri sendiri. Jadi kayak tadi Rini itu sering melihat bahwa dirinya itu kayaknya suka sangat sulit ya untuk menerima bahwa udahlah udah selesai gitu, kok si tanggapan orang itu berbeda gitu. Makanya dia rasanya agak susah untuk mengatakan, waduh gimana ya artinya ya, lebih baik seperti apa ya, apakah ini orangnya marah atau enggak gitu ya. Dan seringkali merasa lelah dan stres berkepanjangan karena kondisinya ini gitu. Nah, yang paling sering kita bicarakan di dalam beberapa kali saya punya video terkait dengan masalah gangguan kecemasan adalah bahwa banyak orang yang mengalami gangguan kecemasan ini mengalami gejala-gejala fisik ya atau psikosomatik. Jadi seringkali lambungnya sakit walaupun semua udah beres, udah makan teratur, makannya dijaga ya. Dan ini yang merupakan manifestasi dari kecemasan yang terus-menerus sehingga bolak-balik ke dokter. Ya teman-teman juga mungkin ada nih ya yang sering demikian. Kemudian juga ada kadang mereka mengalami nyeri otot, ya tegang kepala atau tension type headache, nyeri kepala tegang. Jadi daerahnya daerah di dekat kepala sini terus sampai ke pundak, ya seperti itu. Udah bolak-balik memberikan obat, tetap tidak bermanfaat untuk pasien. Nah, ini juga yang sering dikaitkan dengan orang yang cemas, yaitu seringkali itu susah fokus, ya, seringkali sulit untuk konsentrasi, ya, dan juga overthinking sehingga akhirnya bisa susah tidur di malam hari. Bukannya tidur dengan nyaman, malah akhirnya banyak kepikiran hal-hal yang kurang baik gitu ya. Dan ini mungkin yang perlu dipahami oleh kita semuanya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya kapan ya kita bisa memastikan diri kita bahwa kita ini perlu bantuan profesional. Mungkin kita ini adalah orang yang mengalami gangguan kecemasan misalnya. Nah, kita lihat nih teman-teman ya. Nah, kecemasan normal dengan kecemasan menyeluruh itu bedanya apa?
Kecemasan normal itu sebenarnya secara istilah, saya suka memberikan istilah ini kepada pasien saya, itu adalah ketakutan yang real. Ya, ketakutan yang ada sebabnya. Misalnya mau manggung, mau ujian, mau ada tenggat waktu seperti itu, deadline, itu adalah suatu kondisi yang normal bisa terjadi, ketakutan seperti itu. Namun, kalau itu terjadi secara kronis dan terus-menerus, maka itu dianggap tidak normal. Karena kadang-kadang udah dipikirin misalnya mau naik panggung, 1 bulan sebelumnya udah kepikiran. Kalau misalnya ada problem yang berkaitan dengan naik panggung itu. Atau aktivitas sosialnya terus-terusan terpikirkan. Harus tampil di muka umum seperti apa, khawatir nanti ada orang yang ngomongin dia, nanti tegang seperti itu ya. Makanya kalau kita lihat kondisi yang berkaitan dengan gangguan cemas itu bisa range-nya lebar. Ada yang sampai gejala panik datang, ada yang fobia sosial seperti tadi, takut di tempat umum gitu ya, atau takut menjadi pusat perhatian. Yang mana kadang-kadang kita lihat gejala-gejalanya itu lebih banyak tergambar dalam gejala-gejala fisik ya, seperti lekas capek, kemudian gelisah, susah tidur, ada keluhan-keluhan otot, nyeri lambung, kelelahan yang terus-menerus. Ini yang problematik sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada dasarnya, kecemasan normal biasanya akan hilang ketika sudah tidak lagi berada pada situasi tersebut. Tapi kalau gangguan kecemasan menyeluruh, maka biasanya itu seringkali menjadi terus-menerus. Ya, ini yang penting yang harus diperhatikan ya sama teman-teman juga. Nah, demikian teman-teman apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sedikit gambaran tadi bermanfaat ya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia dan PT Lundbeck Indonesia yang telah menyediakan video tadi. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini dan lebih memahami tentang apa itu gangguan kecemasan. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di edukasi berikutnya. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.